Media policing ini mendukung implementasi electronic policing. Ini bisa mendukung juga untuk pusat K3I, komunikasi, koordinasi, komando, pengendalian, dan informasi. Ini dengan tentu untuk pelayanan kepada publik yang dengan biaya yang sangat efisien, kan begitu ya. Ini juga mendukung operasi, kegiatan operasi baik yang terpusat maupun mandiri kewilayahan. Tentu kemarin misalnya masalah operasi ketupat, acara mudik lebaran, ini juga pasti sangat membantu. Bisa memonitor situasi dan kondisi. Ini orang-orang di back office ini bisa mendukung bagaimana sistem operasionalnya untuk bisa ada branding atau bahkan mendapat citra yang positif. Mendukung Sispam Kota misalnya, mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini akan terus bisa dikembangkan karena ini bagian dari electronic policing sebetulnya yang ya menurut saya banyak cara, banyak produk positif, banyak hal-hal yang luar biasa yang dilakukan anggota kita. Nah, ini bisa terus ditumbuh kembangkan. Ya, next. Nah, media policing ini membangun literasi media yang menjadi standar fakta kebenaran. Maka menafikan pembenaran yang membodohi, menjerumuskan, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini media policing yang positif tadi saya katakan, bahwa kalau kita mengeluarkan hal yang hoax, hal yang ini nggak ada, kita. Kenapa? Polisi ini adalah pilar demokrasi. Saya katakan, mengapa? Polisi difitnah, polisi dihujat, bahkan kantornya dibakar pun tidak ada polisi rombongan berbondong-bondong bakari kantornya orang lain. Coba saudara lakukan. Ingat, saudara lihat ketika menangani demo dimaki-maki, dihujat polisi, tetap tenang. Karena itulah demokrasi. Polisi adalah ikon demokrasi. Karena apa yang dilakukan polisi adalah mendukung supremasi hukum. Polisi memberikan jaminan dan perlindungan hak. Transparan, akuntabel, dan juga saudara lihat akuntabilitasnya bisa secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Dan orientasinya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta ada pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Coba lihat, polisi begitu bermasalah cepat langsung ditangani, ditindak. Dan polisi patuh pada peradilan sipil. Polisi ini sipil, bukan artinya sipil dengan militer itu, bukan dikotomi itu, tetapi civilian yang kaitannya membangun peradaban. Maka saudara sekalian adalah sebagai penjaga kehidupan, membangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan. Ya, next. Nah, pusatnya informasi ini berdampak pada munculnya postur. Tadi berkali-kali postur sudah dikatakan ya. Nah, ini sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi dengan adanya media, ini semakin berkembang dan semakin pesat. Ya, next. Ini semakin banyak lagi, dan semakin parah lagi. Ya, lanjut. Ini yang paling parah. Saudara sekalian pasti lihat ya. Post-truth merupakan era penumpulan daya nalar, mengkoprol-koprolkan logika yang dapat berdampak mengobok-obok emosi, persepsi publik yang dapat dikendalikan untuk menimbulkan potensi konflik. Ingat, provokasi di media ini bahaya. Mereka memang tidak tahu. Bahkan ketika mereka mengajarkan yang negatif saja, ini kita harus memperjuangkan perlu atau tidak keteraturan sosial di dunia virtual, di dunia maya. Kalau kita tidak mengatur, tidak menata, atau polisi tidak peduli, kita akan menjadi korban. Nah, maka paling gampang dibully, paling gampang dijadikan kambing hitam, atau dikorbankan, atau jadi tumbal. Nah, ini kenapa? Maka disinilah media policing ini penting.